Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mempelajari materi pada bagian ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi bab 2, kita flashback ke tugas di minggu lalu. Mungkin anak-anak ada yang masa kesulitan atau masih bingung dengan tugas kelompoknya, karena masih banyak kelompok yang belum mengirimkan videonya ke Ibu. Silahkan japri ke Ibu apabila ada kesulitan atau ada hal-hal yang belum dipahami. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan iptek di era globalisasi dan juga dampaknya. Anak-anak bisa dibuka LKS-nya di bab 2. Oke. Oke, perkembangan iptek dalam era globalisasi. Kita akan membahas globalisasi terlebih dahulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jadi apakah itu globalisasi? Di sini pertama ada beberapa istilah dari bahasa-bahasa lain di dunia, dari Prancis, Spanyol, Amerika Latin, dan juga Jerman, di mana menurut bahasa Prancis, dalam bahasa Prancis, globalisasi itu dikenal dengan istilah mondialisation. Sedangkan dalam bahasa Spanyol dan Amerika Latin, globalisasi dikenal dengan istilah globalisation, dan di bahasa Jerman dikenal dengan istilah globalisierung. Nah, di LKS kalian terdapat beberapa pengertian globalisasi menurut beberapa tokoh. Ada banyak sekali, kalian bisa membacanya sendiri. Nah, di sini Ibu merangkum pengertian itu menjadi sebuah pengertian yang lebih simpel. Jadi, globalisasi merupakan sebuah proses perubahan di berbagai bidang kehidupan yang mencakup ruang lingkup dunia, sehingga seolah-olah antara negara-negara di dunia ini tidak memiliki batas yang signifikan. Jadi, globalisasi merupakan sebuah proses perubahan di mana ruang lingkup wilayahnya itu sangat luas, yaitu cakupannya meliputi cakupan dunia. Kan anak, di sini menurut Ulrich itu ada dua kunci pengertian globalisasi. Yang pertama yaitu deteritorial dan yang kedua yaitu transnasionalisme. Jadi apa itu deteritorial? Deteritorial merupakan tidak adanya batas-batas geografis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa seakan-akan negara-negara di dunia ini tidak memiliki batas-batas geografis karena adanya proses globalisasi. Yang kedua yaitu transnasionalisme, kekuatan terkonsentrasi dalam satu blok. Oke, kemudian di sini ada Mas Tuhu yang berpendapat bahwa terdapat 3 hal penting yang menjadi tanda-tanda terjadinya proses globalisasi. Yang pertama yaitu person space, yaitu menguatnya kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu era persaingan atau kompetensi, jadi kompetisi. Jadi dengan ruang lingkup yang sangat luas meliputi wilayah dunia, berbagai negara, banyak sekali negara yang terlibat, tentu saja akan berpengaruh terhadap persaingan. Tentu saja lawannya akan semakin banyak. Jadi kompetisinya juga akan semakin ketat karena banyaknya persaingan. Kemudian naiknya intensitas hubungan antar budaya, norma sosial, kepentingan, dan ideologi antar bangsa. Oke, di tengah-tengah materi. Jadi di sini kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ibu mengadakan sebuah kuis berhadiah buat kalian, biar nggak tegang. Jadi di sini ada beberapa syarat dan ketentuannya. Jadi nanti Ibu memberi 2 soal yang ada di slide berikutnya. Nah, silahkan kalian dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto melalui WhatsApp. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp untuk Ibu. Oke, jangan lupa ditulis nama lengkap dan nomor absennya.
Nantinya dari dua pertanyaan itu akan Ibu pilih masing-masing satu jawaban terbaik dan akan mendapatkan sebuah reward. Oke, Ibu tunggu jawabannya sampai besok tanggal 19 Agustus pukul 12 siang. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Anak bisa menyimak di slide berikutnya. Ini pertanyaan, ada dua pertanyaan quiz. Silahkan dibaca, dicermati, dipahami. Pertanyaannya ada dua. Untuk yang nomor 2 ini maksudnya Ibu sertakan sumber misalnya dari berita CNN, kompas.com. Kan di sini Ibu meminta kalian memberikan contoh nyata. Contoh itu kalian dapat dari mana? Misalnya kalian membaca berita di CNN atau kalian membaca berita di kompas.com, boleh. Oke. Jangan lupa kirim jawaban kalian supaya bisa mendapatkan reward dari Ibu. Tetap semangat belajarnya. Oke anak-anak, jangan lupa mengisi daftar hadir. Karena nanti kalau kalian nggak mengisi daftar hadir, tentunya kalian akan alpha kan. Jadi jangan lupa mengisi daftar hadirnya melalui link Google Form di layar ini. Bisa kalian salin ke browser kalian masing-masing. Oke, jangan lupa isi absennya dan jangan lupa mengikuti kuis yang Ibu adakan. Oke, kita lanjut materinya. Di sini ada fenomena globalisasi. Ada 5 fenomena globalisasi. Yang pertama yaitu arus etnis, yang kedua arus teknologi, yang ketiga arus keuangan, dan yang keempat arus media, serta yang kelima yaitu arus ide. Di sini apa sih arus etnis itu? Yaitu tingginya mobilitas manusia yang telah melewati batas-batas negara. Anak pasti sudah tahu kan apa itu mobilitas? Mobilitas adalah perpindahan. Jadi tingginya perpindahan manusia, migrasi. Misalnya kalau dulu adanya transmigrasi yaitu perpindahan dari pulau satu ke pulau lainnya. Ini bisa melewati batas-batas negara, yaitu adanya perpindahan dari negara yang satu ke negara yang satunya lagi. Misalnya adanya migrasi etnis ataupun adanya perpindahan penduduk. Misalnya kalian ingin pindah, ada yang ingin masuk ke WNI atau kalian ingin berwisata ke luar negeri. Itu kan sekarang mobilnya sangat tinggi. Nah, akan tetapi di era pandemi ini tentunya sangat rendah karena adanya pembatasan gerak manusia. Oke, yang kedua yaitu arus teknologi, yaitu munculnya multinational corporation dan transnational corporation yang kegiatannya dapat menembus batas-batas negara. Jadi pada intinya globalisasi itu menembus batas-batas negara, yaitu tidak adanya batas-batas negara, batas-batas geografis di negara-negara dunia karena adanya proses globalisasi. Yang ketiga yaitu arus keuangan, yaitu semakin tingginya mobilitas keuangan di bank asing. Yang keempat, arus media, yaitu semakin kuatnya mobilitas informasi baik melalui media cetak maupun elektronik. Jadi kita bisa mengetahui berita yang terjadi di Afghanistan semenit kemudian karena adanya media. Ini juga berkaitan dengan adanya teknologi. Media dan teknologi ini saling berkaitan. Kemudian yang kelima yaitu adanya arus ide. Arus ide yaitu semakin banyaknya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Salah satunya yaitu dengan banyaknya program student exchange ke luar negeri, kemudian juga adanya wisata-wisata dari luar negeri, pertukaran budaya, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa fenomena globalisasi. Nah, di sini ada aspek-aspek globalisasi. Jadi menurut Muhtarom, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada
7 aspek globalisasi. Yang pertama yaitu informasi dan komunikasi, yaitu teknologi yang semakin mudah dan efektif. Dulu sebelum adanya laptop, kita tahu bahwa adanya sejarah komputer yang sangat besar. Yang besarnya lebih besar dari lemari. Sekarang dengan adanya teknologi yang semakin mudah dan efektif ini, kita bisa membawa komputer atau PC di dalam tas. Tentunya itu memudahkan kita dalam melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu hukum. Banyak negara yang tidak menganut sistem hukum absolut. Yang ketiga yaitu ekonomi. Terciptanya sistem ekonomi yang global karena globalisasi yaitu mendunia, banyaknya persaingan dari luar. Yang keempat yaitu politik, demokrasi dan HAM. Di sini banyak sekali orang-orang yang mulai memperhatikan demokrasi dan juga hak asasi manusia. Kemudian yang kelima yaitu ilmu pengetahuan, dan yang keenam budaya, bertemunya budaya-budaya dari berbagai negara. Kita juga bisa mengetahui budaya-budaya dari negara lain melalui teknologi, melalui komunikasi. Secara virtual misalnya dengan orang-orang di luar negeri, kita bisa bertanya ke mereka mengenai budaya mereka, kita bisa bertukar pikiran meskipun kita belum bisa berkunjung ke negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu agama, yaitu nilai, norma, dan makna agama. Anak-anak mungkin cukup sekian dulu materi tentang globalisasi pada pagi hari ini. Untuk ilmu pengetahuannya, kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung japri ke Ibu, atau kalian juga bisa bertanya melalui grup kelas yang sudah ada. Oh ya, jangan lupa untuk mengikuti kuis yang Ibu adakan. Kalian tunggu reward apa yang akan Ibu berikan nanti. Jangan lupa isi absennya, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan yang tugas kelompok ya. Oke, thank you anak-anak. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu yang berkah. Selalu jaga kesehatan di pandemi ini, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi terdapat kesalahan, kekurangan, dan juga kekhilafan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.